Selamat datang di Laboratorium Steril Farmasi Umat. Kali ini kita akan masuk di topik injeksi tiamin HCl. Bagaimana tahap dan proses yang akan kita lalui dalam praktikum ini. Untuk itu tetap simak video. Kita mulai dari karakterisasi dari tiamin. Tiamin itu disebut juga vitamin B1. Fungsinya adalah mengkonversi karbohidrat menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh dengan bobot molekul 337,27 dengan titik lebur 248 derajat Celcius, stabil pada suhu 15 sampai 30 derajat Celcius dalam proses penyimpanan. Ekuivalensi NaCl-nya adalah 0,25% dengan stabil pada pH 2,5 sampai 4, sehingga perlu Anda perhatikan. Kemudian selanjutnya alat-alat yang dibutuhkan dan bahan dalam injeksi tiamin ini adalah tentunya autoclave, kemudian oven, kemudian alat-alat gelas, timbangan, kemudian ada alat-alat logam ya, kemudian dan lain-lain. Kemudian bahan yang dibutuhkan adalah tiamin hidroklorid, aqua pro injeksi dan karboadsorben untuk menyerap pirogen dan partikulat asing. Tentunya Anda siapkan bahan-bahan ini dengan seksama ya sebelum melakukan proses pencampuran. Kemudian formula yang akan kita buat adalah tiamin dengan bobot 50 mg, kemudian aqua pro injeksi add 2 ml. Jadi kita akan membuat sediaan tiamin dalam volume 2 ml. Oke, kita akan awali dengan menghitung tonisitas. Yang pertama adalah kita akan menggunakan korelasi osmolaritas. Rumusnya Anda sudah ketahui, saya tidak perlu jelaskan. Kemudian kita masuk angka-angkanya. Ingat adalah massa ini atau bobot ini dalam gram per liter, sehingga Anda harus rubah dulu dalam gram per liter. Kemudian dikali 1000 dikali 3 sehingga didapatkan 222,37. Angka ini berada pada rentang hipotonis, sehingga larutan ini membutuhkan zat pengisotonis. Bagaimana caranya? Untuk mendapatkannya tentu kita akan melakukan perhitungan tonisitas ya. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan ekuivalensi NaCl dengan rumus M kali E, M dalam persen, maka Anda harus merubahnya dalam gram dalam 100 ml untuk bobot tiamin kita. Bobot tiamin kita dalam 2 ml ada 0,05 gram, maka dalam 100 ml ada 2,5 gram atau sama artinya dengan 2,5%. Maka tinggal kita kalikan 2,5% dikali 0,25% sama dengan 0,625%. Ini jelas lebih kecil dari 0,9% NaCl, maka jelas dikatakan dia hipotonis. Maka berapa jumlah NaCl yang dibutuhkan? Tentu kita kurangi 0,9% dikurangi 0,625% sama dengan 0,275%, artinya adalah gram dalam 100 ml. Maka dalam 2 ml ada berapa? 0,005 gram. Ya, pada kesempatan ini tentunya kita tidak bisa menimbang volume 2 mili, maka kita membuatnya dalam 100 ml untuk memudahkan kita. Maka vitamin B1 kita timbang karena kita membuat volume yang lebih besar yaitu 100 ml, maka vitamin B1-nya 2,5 gram, NaCl-nya 0,359 gram, karboadsorbennya 0,1 gram karena 0,1%, kemudian aqua pro injeksinya 97,97 ml. Karena ada proses penyaringan, kemudian ada proses sterilisasi akhir, maka kita tambahkan volumenya 20%, sehingga dihasilkan angka volume larutan yang dibutuhkan adalah 116 ml. Kita langsung ke cara kerja.
Pertama-tama tentunya Anda siapkan alat-alat yang dibutuhkan yang sebelumnya sudah dilakukan proses sterilisasi tentunya. Ya, ini kita keluarkan satu persatu. Ya, ada beker glass, kemudian ada tutup botol karet yang kemarin kita sudah sterilisasikan. Kemudian ada kaca arloji, kemudian ada botol infus yang akan kita gunakan untuk membuat tiamin dalam volume 100 ml. Kemudian ada cawan penguap, kemudian ada batang pengaduk atau ada juga gelas ukur. Pertama yang perlu kita lakukan adalah menimbang, ya. Ini adalah kita misalnya menimbang NaCl, ya, sesuai dengan perhitungan kita tentunya. Apabila dia berlebih maka Anda bisa kurangi puputnya, ya. Anda timbang dengan menggunakan kaca arloji. Kemudian ini adalah tiamin, ya. Tiamin HCl, karakterisasinya adalah serbuk, ya, serbuk padatan berwarna putih. Ini akan kita lakukan proses penimbangan juga sesuai dengan jumlah yang kita hasilkan melalui proses perhitungan tentunya untuk 100 ml. Pertama adalah kita harus menara kaca arloji ini supaya posisinya berada pada angka 0 dalam satuan gram. Kemudian kalau sudah tara, ya, artinya sudah siap kita melakukan proses penimbangan. Ditandai dengan angka 0 pada monitor atau layar ini. Kemudian kita bisa menimbang bobot dari bahan yang sudah kita hitung. Ini adalah tiamin, kemudian kita timbang, ya, sejumlah yang kita butuhkan. Apabila dia berlebih Anda bisa kurangi. Kemudian setelah itu kita lakukan proses kalibrasi untuk botol yang digunakan untuk membuat larutan injeksi dengan volume 100 ml seperti yang Anda lihat, ya, dengan Aquades menggunakan gelas ukur sampai batas 100 ml karena kita ingin mengkalibrasi botolnya dengan volume 100 ml. Ya, pelan-pelan melalui dinding gelas ukur, ya, sampai batas atas garis di gelas ukur. Setelah itu baru kita tuang air ini, ya, atau Aquades ini ke dalam botol infus atau botol injeksi yang kita akan gunakan. Ya, apabila kemudian kurang atau berlebih maka Anda bisa paskan volumenya dengan bantuan pipet tetes seperti ini, ya. Misalnya ini kurang maka Anda bisa menambahnya dengan beberapa tetes dari dinding atas dari gelas ukur ini. Selanjutnya kita tuang, ya. Kita tuang larutan ini atau Aquades ini ke dalam botol yang tentunya sudah kita siapkan. Kemudian selain itu kita siapkan tanda, bisa label, ya, untuk memberikan tanda batas pada botol volume 100 ml. Sehingga nanti ketika kita membuat tiamin ini pada volume akhirnya tepat 100 ml. Seperti ini, ya. Batasnya adalah ya, permukaan air. Kemudian saya akan beri tanda. Sekali lagi Anda bisa menggunakan apapun sebagai penanda, ya.
saya dalam hal ini akan menggunakan double tip ya, karena saya hanya punya double tip. Nah, kemudian saya akan tempel pada permukaan air atau aquades ya. Maka secara otomatis nanti volume larutan saya ya, injeksi saya yang sudah jadi berada pada garis tersebut ya, seperti yang Anda saksikan. Kemudian di lain sisi kita akan menyiapkan LAF. Ini ada 3 tombol, ada tombol kipas, ada tombol UV, ada tombol neon atau lampu kerja. Anda perhatikan ini adalah HEPA filter udara yang mengalirkan udara bersih masuk ke dalam LAF ya. Kemudian yang pertama kita lakukan setelah itu adalah menyalakan UV selama 30 menit untuk sterilisasi pada panjang gelombang 254 nanometer. Ini adalah cahaya UV, hati-hati jangan dipandang akan menyebabkan iritasi nantinya. Jadi dibiarkan saja, jangan dilihat atau jangan dipelototin ya. Ini adalah sinarnya. Kemudian setelah itu kita matikan tentunya. Kemudian kita bersihkan meja LAF kita dengan disinfektan, bisa dengan alkohol 70% ya, sampai bersih, karena ini tempat atau area kita akan bekerja tentunya. Dan nanti setelah itu neon atau lampu kerja baru kita nyalakan. Ini adalah alat-alat yang saya butuhkan untuk proses pencampuran dan pembuatan injeksi tiamin. Sudah saya tempatkan di dalam LAF. Kemudian tentunya lampu kerjanya sudah nyala. Kemudian HEPA-nya juga sudah nyala. Ini bahan-bahannya sudah kita siapkan, ada NaCl, ada tiamin, dan ada karboadsorben yang berwarna hitam. Kemudian saya akan siapkan air dengan volume 100 ml untuk proses pencampuran ya, dan mensuspensikan dari zat aktif. Saya akan tuang airnya ya, yang sudah saya siapkan. Ini adalah aquades ya, volumenya 100 ml ya. Silakan sampai penuh ya. Perhatikan jangan sampai ada yang tertumpah di lantai atau di ruang LAF ini, karena akan mempengaruhi kita dalam proses bekerja. Yang Anda perhatikan volumenya sudah 100 ml sekali lagi. Kemudian kita siapkan labu ukur 100 ml untuk membuat tiamin ini supaya lebih terukur dan akurat ya. Labu takar atau labu ukur yang volumenya 100 ml. Kemudian setelah itu tentunya saya akan siapkan bahan-bahannya yang mau saya masukkan ke dalam labu. Yang pertama tentunya saya akan masukkan tiamin HCl sebagai zat aktif dalam percobaan ini. Saya bisa menggunakan bantuan corong gelas ataupun tanpa bantuan corong gelas. Silakan mana yang lebih memudahkan Anda. Ya, saya tuang, kemudian saya akan suspensikan atau larutkan dengan aquades yang tadi sudah saya siapkan yang 100 ml. Kemudian saya akan tuang ya, pelan-pelan ya, tuang pelan-pelan ya, tentunya secukupnya dulu ya. Kemudian Anda lihat ini ya, sudah kita masukkan aquades ya, di dalam labu ukur yang sudah ada
tiaminnya seperti ini. Selanjutnya Anda perhatikan kembali ya, lagi bahan yang berikutnya yaitu adalah NaCl ya, sebagai zat pengisotonis. Ya, Anda perhatikan sudah saya masukkan. Kemudian saya tambahkan lagi pelarutnya secukupnya ya. Secukupnya sampai tanda tentunya ya. Pelan-pelan, kalau dia lebih baik kurang, kemudian nanti ditambahkan dengan pipet tetes. Ketimbang dia berlebih di dalam labu takar. Ingat sampai batas tanda 100 mili yang ada di dalam garis di alat labu ukur ini. Oke, sampai di situ kemudian kita lakukan proses penggojokan. Kita lakukan proses penggojokan. Ya, Anda perhatikan saya akan gojok dengan teknik yang biasa Anda lakukan. Ya, kita balikkan ke bawah, ke atas, terus seperti itu sampai zatnya terlarut. Ya, sampai zatnya terlarut. Sekali lagi, setelah terlarut kemudian kita baru bisa menambahkan yang namanya karboadsorben. Saya tambahkan tanpa bantuan corong, saya langsung masukkan melalui mulut dari labu ukur. Ya, Anda perhatikan ini. Kemudian setelah semuanya masuk, saya akan gojok kembali. Saya akan gojok kembali beberapa kali ya, supaya tercampur merata. Ya, Anda perhatikan warnanya sudah berubah menjadi hitam sesuai dengan karakterisasi atau warna dari karboadsorben. Kemudian setelah beberapa saat kita gojok, kemudian kita akan melakukan proses penyaringan untuk mendapatkan hasil filtrat atau hasil saringan yang jernih. Kita siapkan kertas saringnya, Anda lakukan pelipatan yang Anda buat segitiga, kemudian digulung lagi ya, dilipat lagi sampai beberapa kali ya, berbentuk segitiga. Kemudian baru Anda bisa buka ya, kertas saring ini dan Anda tempatkan di atas corong kaca atau corong gelas ini. Kemudian siap dilakukan proses penyaringan. Kita lihat, kita akan saring pelan-pelan ya. Saring pelan-pelan. Proses penyaringan ini bisa saja tidak sekali, tergantung hasil larutan yang dihasilkan apakah sudah jernih atau masih belum jernih. Apabila belum jernih, maka Anda lakukan proses penyaringan kembali sampai didapatkan larutan yang jernih seperti ini. Ya, Anda lihat ini sudah jernih ya. Tentunya kejernihannya nanti akan kita lihat ya setelah proses sterilisasi akhir. Ya, ini adalah larutan yang sudah dihasilkan dari proses penyaringan ya. Kemudian setelah itu kita siapkan botol infus yang tadi sudah kita kalibrasi, yang sudah kita tandai volumenya 100 ml tentunya. Ya, Anda perhatikan ini ya. Kemudian kita tuang sampai batas 100 ml ya. Apabila masih ada sisa larutan, nanti akan kita tambahkan terakhir setelah proses sterilisasi akhir. Siapa tahu volumenya berkurang, maka kita optimalkan dengan kita tambahkan sisa aquades sampai tanda tentunya. Ya, kita tuang sekali lagi, kita tuang sampai tanda batas yang sudah kita tentukan. Ya. Silakan ya seperti ini. Boleh Anda menggunakan bantuan corong atau bisa seperti ini, yang seperti yang saya lakukan.
Ini adalah teknik ya memindahkan larutan ke wadah yang lain. Ya, sekali lagi ini adalah hasil dari proses penyaringan. Setelah ini sekali lagi kita akan mengecek pH dengan kertas pH yang sudah kita siapkan. Seharusnya menggunakan pH meter, tapi kali ini saya menggunakan kertas pH. pH ini bisa Anda optimalkan dengan menambahkan NaOH atau HCl. Kemudian kita tutup menggunakan tutup botol karet. Kemudian kita pindahkan ke dalam box atau kontainer yang tentunya kita siapkan dari awal. Selanjutnya produk ini siap untuk disterilisasi akhir di ruang sterilisasi menggunakan autoklaf dengan suhu dan waktu yang sudah ditentukan. Kita hantarkan Thiamin ini ke ruang sterilisasi melalui locker atau melalui lorong ya yang sudah dibuat, yang sudah didesain. Kemudian kita bawa, kita tempatkan dan akan ditransfer ke dalam ruang steril, diambil oleh SDM atau tim yang melakukan proses sterilisasi. Seperti yang Anda lihat di video ini. Kemudian setelah itu kita tutup kembali. Kita tutup kembali tentunya ruangan ini supaya tetap steril ya. Pastikan tertutup seperti ini. Kemudian kita ke ruang sterilisasi. Ini adalah autoklaf yang sudah kita buka. Kemudian kita tempatkan produk kita tentunya di dalam ke dalam autoklaf ya seperti ini. Kemudian setelah itu kita tutup autoklafnya dan kita setting ya waktu yang kita gunakan dan suhu yang akan kita capai. Kemudian kita nyalakan powernya dengan tanda hijau yang nyala. Kemudian kita lakukan proses sterilisasi tentunya. Setelah beberapa menit maka prosesnya selesai, kita buka. Kemudian kita angkat ya, produk kita tentunya Anda diamkan dulu supaya tidak terlalu panas. Nah, inilah produk yang sudah dilakukan sterilisasi akhir. Selanjutnya kita akan bawa Thiamin ini ke ruang administrasi untuk dilakukan pengecekan atau evaluasi, yaitu kejernihan ya, dan kebocoran, sekaligus akan dilakukan proses packaging dan labeling. Jadi di sini kita bisa packaging dia dalam volume yang lebih kecil, misalnya dalam 2 mili dan seterusnya. Ya, kita sudah berada di ruang administrasi. Saya akan cek yang pertama kali adalah kejernihan di latar belakang kain yang berwarna hitam. Seperti ini yang Anda lihat. Kemudian kita lihat kebocorannya. Ini kita balikkan botolnya. Kemudian kita pastikan dia tidak bocor. Ya, kita hasilkan produk yang tidak terjadi rembesan atau bocoran, maka kita simpulkan produknya tidak terjadi kebocoran. Kemudian kita bisa melakukan packaging ya, sekali lagi Anda bisa packaging dia dalam volume yang lebih kecil di ruang administrasi. Kemudian Anda berikan label yang sudah Anda siapkan berisi informasi terkait dengan produk ini, baik itu komposisinya, cara penggunaannya, khasiatnya, dan lain-lain. Terima kasih sudah mengikuti kami di
praktikum kali ini. Sampai berjumpa di praktikum yang berikutnya. Semoga Anda selalu dalam kondisi yang sehat walafiat.